pemirsa, itulah kondisi yang terjadi di daerah Jakarta Timur. Banjir salah satu permasalahan yang pastinya harus diselesaikan untuk pemimpin DKI Jakarta atau Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya. Nah, yang kemudian menjadi perhatian selain banjir yang terjadi di Jakarta Timur adalah bagaimana kemudian perhatian kita. Ini banjir perhatian kepada partai politik yang sampai saat ini itu masih malu-malu kucing, dalam arti mau kemana arahnya ketika koalisi CKS sekarang dipertanyakan. Di sini ada Mas Andreas Parera dari PDIP dan juga Mas Edi di sini dari PAN dan juga Mas Dhani dari PKB. Saya mau nanya dulu, PAN itu kan sangat solid ya dengan koalisi CKS, dengan kemudian tidak masuk ke putaran kedua ini, kira-kira bagaimana pertanyaan? Apakah tetap solid? Apapun yang dilakukan oleh Pak SBY akan mengambil langkah yang sama atau mungkin tidak? Pragmatis saja, siapa yang kemudian bisa memberikan keuntungan, kita akan ke sana. Bagaimana? Kita solid dengan koalisi yang dibentuk untuk mengusung AHY Silvi, yaitu terdiri dari Demokrat, dari P3, dan dari PKB. Jadi tidak serta-merta hanya satu partai saja. Jadi kita solidnya di situ. Nah, pada saat kita saat ini masih terdaftar dan tercatat sebagai koalisi untuk pendukung AHY Silvi, kita akan memutuskan dalam waktu dekat ini koalisi ini memang harus harus dihentikan. Dalam arti kata kan memang ya Mas AHY sudah tidak akan lanjut lagi putaran kedua. Sehingga kita akan tutup satu chapter, kita akan buka chapter berikutnya. Tapi tutupnya ini ya kita datang baik-baik, kita datang muka, pergi kita silakan punggung. Setelah itu ya kita akan lanjutkan dengan komunikasi politik dengan pihak-pihak terkait, baik pihak yang dari paslon nomor 2 maupun nomor 3, untuk menyerap paling tidak kita harus tahu program mereka apa. Kita sangat fasih dengan programnya AHY Silvi, tapi kita hanya tahu sekilas saja mengenai programnya paslon nomor 2 dan 3, sehingga kita paling tidak mengetahui itu, kemudian melihat apakah itu sama dengan platform partai, dan ya tentu kita juga nanti akan mendengarkan bagaimana suara dari konstituen PAN. Harus izin dulu nggak sih sama Pak SBY akan berlabuh kemana? Setiap institusi politik itu punya independensi sendiri, dan kita sangat memahami dan menghargai itu satu sama lain. Oke, nah saya mau ngomong juga PKB ini jangan kemudian dianggap enteng ya, karena juga suara PKB pasti akan menyumbang kemenangan untuk pasangan calon yang nanti akan bertarung ya. Kira-kira kemana nih arah dukungannya? PKB akan menunggu dulu hasil ketetapan KPU. Nah, sambil menunggu kita akan melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak untuk meminta masukan. Rencananya mulai minggu depan Ketua Umum kami Caimin rencananya akan mengundang kedua kandidat dan beserta seluruh partai koalisi pengusungnya untuk mendapatkan masukan sekaligus mendapatkan alasan yang kuat kenapa kandidat ini baik. Nah, dari situ tentu kami juga akan sowan kepada orang tua kami, para Kiai NU, untuk mendapat masukan, sekaligus juga nanti kami mulai menjaring masukan-masukan dari basis masyarakat dan struktur, mulai dari DPR sampai DPC. Seluruh masukan ini yang akan menjadi masukan penting bagi PKB untuk kami bawa ke dalam rapat pleno, rapat gabungan DPP, dan kami putuskan nanti. Bang Andreas, ketika banyak analis politik mengatakan bahwa putaran kedua ini kira-kira nanti akan menang tipis salah satunya dikatakan, sehingga koalisi menjadi sebuah keniscayaan yang PDIP harus bermain cantik di sana. Jika kemudian pasangan petarung lainnya nih nomor urut 3 ya, begitu gencar mengatakan, wah 3 partai ini kita punya kedekatan nih. Dari PDIP juga belum ada move on, ini gimana nih? Lama-lama kemudian nanti bisa digaet. Kalau dengan Mas Edi ini udah lama gitu. Oh gitu ya. Juga dengan teman-teman dari PKB juga ya, artinya sebenarnya kan kalau saling mengenal dan memahami itu udah biasa lah. Ya. Bukan hal yang malah ya. Bukan hal yang baru lagi gitu. Cuma ini kan ya ibaratnya drama, ini drama babak pertama ya selesai, dan kemudian ya bagaimana masuk ke drama babak kedua yang dimana ya aktornya itu berubah gitu kan, sehingga ya di situ para pendukungnya itu kan juga harus ditata kembali. Nah, di dalam konteks pilkada ini tentu kalau kita perhatikan ada 2 level koalisi atau kerjasama itu kan yang ya perlu menjadi perhatian, baik dari timnya Pak Anies maupun dari timnya Pak Ahok, artinya dari pihak kami gitu kan. Ya pertama ya koalisi di tingkat elit, yang kedua ya bagaimana merekatkan di tingkat grassroots kan.
yang paling ideal kan itu kan kalau pada dua level itu bersamaan gitu. Ya. Atau ya paling tidak di dalam tahap pertama ini di tingkat elit ini harus selesai dulu atau lebih cepat selesai itu lebih baik gitu. Nah sehingga kemudian kita bisa masuk di dalam level grassroots-nya gitu. Itu secara teoritisnya gitu kan. Cuma memang kita tahu juga gitu bagaimana ya politik elit itu tidak selalu paralel. Itu kalau teman-teman akademisi ini kan selalu melihat dan realitanya memang seperti itu gitu. Misalnya dari hasil exit poll kemarin, kita tidak bisa juga memaksa hari ini karena ini masuk sini. Nah dalam konteks itu memang ya secara tradisional politik di Indonesia ini ya PDI Perjuangan itu termasuk tingkat persentasenya paling tinggi. Kemudian itu juga teman-teman melihat itu di PKS, kemudian juga di ya Gerindra akhir-akhir ini mempunyai tingkat persentase loyalitas antara putusan partai dan pilihan konstituen itu hampir mendekati angka 80% gitu. Nah, dari aspek itu kita akan menghitung semua aspek itu gitu. Nah, tapi bagaimanapun di dalam pilkada sekecil apapun kawan itu pasti akan punya nilai. Dan nilai itu adalah emas untuk suatu proses koalisi gitu. Baik, menarik ya Mas Gun Gun. Saya mau nyeleneh sedikit ya. Ketika secara simbolis teman-teman saya mengatakan bahwa oke lah karena programnya mana yang lebih dekat atau mungkin nanya ke Kiai dulu. Tapi kita ngomong bargaining position. Apa yang bisa mereka berikan kepada teman-teman saya di sini itu menjadi dasar juga mereka akan berkoalisi. Ya memang gini ya, ini fase menentukan bagi perebutan terutama 4 partai yang kemarin menjadi pendukung AHY. Dan kalau kita lihat selalu ada 2 pola, Caca. Pertama adalah pola atau perspektif elit, kemudian yang kedua pola atau perspektif masyarakat akar rumput yang seringkali tidak berjalan linier seperti harapan masing-masing elit partainya. Kalau kita bicara tadi yang Caca tanya, apa sih keuntungan? Itu biasanya ada di kerangka berpikir elit dalam konteks koalisi. Dan itu sudah berikhtiar, masing-masing partai sudah berikhtiar dengan 3 kongsi berbeda kemarin. Dan sekarang fakta politiknya menunjukkan harus ada perubahan. Kenapa? Karena yang kemarin menjadi pendukung AHY itu harus mengkonsolidasikan ke siapa. Dan di situ kalau kita lihat dan kita baca secara faktual, ini bukan teori tetapi fakta politiknya, koalisi yang dibangun oleh teman-teman di AHY kemarin menjadi gambaran bahwa ketika elit itu membangun koalisi, ternyata di akar rumput itu tidak selalu sejalan dengan putusan partai yang tadi Bang Andreas sebut sebagai loyalitas pemilih partai itu kepada pasangan calon yang diberi dukungan oleh partai yang masing-masing. Contoh paling konkret terjadi di partainya Mas Edi di PAN, putusannya pada AHY tetapi basis pemilih mayoritasnya beralih ke Anies Sandi. Dan ini kan terjadi dengan kurang lebih 3%-an lebih PAN di DKI kan, itu kemudian mayoritasnya masuk ke Anies Sandi. Kalau kita Caca yang kedua misalnya bicara PKB ya, itu kan 5%-an lebih ya di DKI konfigurasi kekuatan politik di hasil pemilu legislatif 2014 itu juga terbelah. Yang memang loyalitas pendukung itu solid, itu kemudian adalah betul seperti Bang Andreas sebut adalah PDI Perjuangan, kemudian PKS, Partai Gerindra, dan tentu yang keempat adalah Partai Demokrat. Ya baik, meskipun memang harus kita pisahkan nih ada tingkat konstituen dan juga tingkat elit dalam hal siapa yang menentukan yang akan keluar menjadi pemenang DKI Jakarta, tapi kita juga harus tahu postur dari koalisi ini juga membuat hal yang berbeda dan membuat tingkat kepercayaan diri pasangan calon itu juga menentukan nanti ketika bertarung di putaran kedua. Sesaat lagi kita akan bahas, tetaplah bersama kami.